Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab wat talibat. Pada pertemuan kali ini kita bersyukur masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kita di pertemuan yang keempat untuk bab tentang ungkapan minta perhatian, mengecek pemahaman, dan memberikan pendapat atau mengungkapkan pendapat. Di pertemuan keempat ini, kita akan menambah pemahaman kita tentang materi pada KD ini. Yang akan kita pelajari adalah sebuah percakapan dan sebuah bacaan. Diharapkan dengan memahami bacaan dan percakapan ini semakin menambahkan kosakata kita dalam tema yang kita pelajari, terutama yang membahas tentang taqdimul ara'. Judul bab kali ini adalah tentang as-safaru, yang di dalamnya terdapat ungkapan cara meminta dan mengungkapkan pendapat atau taqdimul ara'. Yang ini ya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari beberapa kosakata baru yang dengan kosakata ini ketika kita sudah memahaminya, itu memudahkan kita memahami percakapan atau bacaan yang akan kita pelajari bersama-sama. Kosakata yang akan kita pelajari, yang pertama ada kata iktaraba, yaktaribu, ini artinya mendekat. Qaribun itu artinya dekat, ini asal katanya qaruba yakrubu. Jadi iktaraba yaktaribu itu artinya mendekat. Kemudian ada kata safara yusafiru, artinya berjalan atau traveling ya. Kemudian ada kata nahrun, anhar, tajri min tahtihal anhar. Anhar itu jamak dari kata nahrun, artinya sungai. Kemudian juga ada kata muwafiq, ini setuju, wafaqa yuwafiqu. Nah, muwafiq adalah isim fa'ilnya atau orangnya, orang yang menyetujui artinya. Ana muwafiq, saya setuju. Itu dari kata wafaqa yuwafiqu, muwafaqah. Selanjutnya ada kata jawun. Jawun artinya udara atau cuaca. Bahrun, kita sering menggunakan kata bahari ya. Bahari itu dari kata bahasa Arab. Bahrun artinya laut. Bahrun. Terus ada kata ghalin. Ini lawan dari kata rakhis. Artinya ghalin artinya mahal. Rakhis artinya murah. Harganya murah. Harganya. Kemudian ada kata qadha yaqdi, ini menghabiskan. Bisa diartikan dalam hal menghabiskan waktu misalnya. Ana aqdi al-utlata fil bait, misalnya saya menghabiskan liburan di rumah. Contohnya. Qadha yaqdi itu artinya menghabiskan. Kemudian ada kata jara yajri, artinya mengalir. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi jara yajri artinya mengalir. Kemudian ada kata asimah, itu artinya ibu kota. Jakarta, asimah itu Indonesia misalnya. Jakarta adalah ibu kotanya Indonesia. Manzarun, jamaknya manazir, ini artinya pemandangan. Al-manzaru jamil, pemandangan itu bagus. Itu dari kata nazara yanzuru, melihat. Jadi apa yang dilihat, maksudnya yang dipandang. Ya. Makanya disebut dengan pemandangan. Kemudian ada kata wasatun. Wasatun artinya tengah. Wasatun. Di tengah. Kata keterangan tempat. Zorab makan atau keterangan tempat. Uhudu artinya tenang. Ana ash'uru bi uhudu'in huna. Saya merasa tenang di sini. Uhudu. Dari kata hada'a yahda'u. Kemudian ada kata Qahiratun, ini nama tempat, ini Kairo. Kairo itu adalah ibu kota Mesir, ibu kota negara Mesir, itu Qahirah bahasa Arabnya. Baik, nah pada kesempatan ini kita akan mempelajari sebuah tema yaitu tentang as-safaru, jalan-jalan. Nah, mengapa tema ini diangkat di materi tentang mengungkapkan pendapat ini? Karena di sini menceritakan
seorang yang mengajukan ide atau pemikiran atau pendapat untuk pergi jalan-jalan. Ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti, kita pahami sama-sama percakapan ini. Ada Ahmad, ada ayahnya, ini antara dua orang, antara Ahmad dengan ayahnya. Ahmad berkata, iqtarabatil utlatu. Iqtaraba tadi artinya telah dekat atau mendekat gitu ya. Telah dekat liburan telah dekat. Nah, mengapa menggunakan kata iqtarabat? Ini adalah fiil. Asalnya iqtarabat, fiil madi yang artinya telah dekat. Jadi untuk pelakunya yang perempuan, ini kan perempuan karena ada tak marbutah ini, maka dia pakai iqtarabat, tidak iqtaraba. Nah, kalau laki-laki iqtaraba untuk ini, kalau perempuan iqtarabat. Selanjutnya, ini ayah bertanya, "Ma ra'yuka ya waladi?" Ini ya. Apa pendapatmu wahai anakku? Jadi, ketika kita ingin menanyakan apa pendapatmu, what is your opinion? Apa pendapatmu? Itu bahasa Arabnya ma ra'yuka, apa pendapatmu? Ya waladi, wahai anakku. Waladi itu artinya anak saya. Waladun kan anak. Waladi anak saya. Wahai anakku. Ila aina nusafiru, kemana kita akan jalan-jalan? Musafir itu artinya jalan-jalan. Musafir itu orangnya, fiilnya itu safara, yusafiru. Itu artinya berjalan atau musafir. Kata si Ahmad, ladayya fikrah. Nah, saya punya ide. Ini cara mengemukakan pendapat. Ladayya fikrah. Saya punya ide. Nusafiru ila Misra. Kita jalan-jalan ke Mesir. Mesir itu nama sebuah negara. Limadza nusafiru ila Misra? Mengapa kita jalan-jalan ke Mesir? Limadza itu artinya mengapa, ya, untuk apa? Linara, linya ini untuk melihat, nanya itu kita, untuk kita melihat. Untuk kita melihat apa? Misra, melihat negara Mesir, wa nahran Nil, dan sungai Nil. Wa nahran Nil artinya sungai Nil. Ya. Jadi ini pakai hak ya, wa nahran Nil. Kata ayahnya muafiq, sepakat. Nah, muafiqun, ini sebenarnya bukan muafiq mati, sebenarnya muafiqun. Ana muafiqun asalnya. Muafiq, fikrah tayyibah, ide yang bagus. Nah, seperti inilah ketika kita menyetujui pendapat seseorang. Muafiq, fikrah tayyibah. Fikrah itu artinya pemikiran atau ide, tayyibah yang baik. Fikrah tayyibah. Seperti itu. Nah, kemudian Ahmad bertanya, "Kaifa nusafiru ila Misra?" Bagaimana kita jalan-jalan ke Mesir? Kata ayahnya, "Nusafiru bil jawi." Kita berjalan ke Mesir itu dengan udara. Nah, dengan udara maksudnya apa? Lewat udara, lewat pesawat ya. Kata si Ahmad, "As-safaru bil jawi ghalin." Jalan-jalan dengan udara itu mahal. Ya, biaya pesawatnya maksudnya ya. Izan, nah jadi kata ayahnya izan, jadi ya. So, atau kalau begitu, izan, nusafiru bil bahri. Kita jalan-jalan lewat laut. Ya, bahrun itu artinya laut. As-safaru bil bahri rakhis. Jalan-jalan lewat laut itu rakhis. Jadi bi itu bisa dimaknanya lewat dengan ya. Bi itu bismillah, dengan nama Allah. Itu. Jadi jalan-jalan dengan laut atau lewat laut itu rakhis, murah. Rakhis artinya murah. Rukhsah itu kan artinya keringanan. Jadi untuk harga itu bisa menggunakan kata rakhisun, artinya murah. Kam yauman sanaqdi fi Misra. Nah, berapa hari kita akan habiskan di Mesir? Lalu dijawab oleh ayah, sab'ata ayyamin. 7 hari. Sab'ata ayyam, 7 hari. Kata Ahmad, sab'ata ayyam, jamil. Nah, maksudnya bagaimana ini? Ini Ahmad mengulangi perkataan ayahnya 7 hari. 7 hari, oh itu bagus. Nah, seperti itu maksudnya ya. Oh 7 hari sambil mengangguk-angguk biasanya kan sab'ata ayyam jamil. Nah, 7 hari. 7 hari. Oh iya bagus itu ya. Jamil itu artinya bagus sekali. Lalu ayahnya berkata, nusafiru yaumas sabti. Kita akan jalan-jalan pada hari Sabtu insyaallah ya, jika Allah menghendaki. Maksudnya
Ya, jika tidak ada halangan yang merintangi, maka kita akan pergi pada hari Sabtu, katanya. Nusafiru yaumas sabti. Lalu Ahmad berkata kepada ayahnya, syukran laka ya abi. Terima kasih ayah. Seperti itu. Nah, jadi itu pemahaman dari percakapan ini. Nah, semakin banyak perbendaharaan kosakata kita, maka akan semakin mudah kita memahami bahasa Arab. Ya, dengan pola-pola seperti ini nih kita lihat bagaimana cara orang mengungkapkan pendapat, cara menyetujui suatu pendapat dengan ada di dalam dialog ini. Nah, mudah-mudahan bertambah kosakata kita, bertambah pemahaman pola-pola bahasa Arab kita, walaupun ini ungkapan-ungkapannya masih sangat sederhana, ya. Nah, selanjutnya tugas kalian, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawab pertanyaan berikut. As'ilah itu jamak dari kata soal, ya, pertanyaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, ila aina sayusafiru Ahmadu wa abuhu? Kemana Ahmad akan jalan-jalan? Ahmad dan siapa? Dan ayahnya, ya. Wa itu dan, abu ayahnya. Jadi Ahmad dan ayahnya itu akan berjalan kemana gitu. Terus limadza yusafirani ila Misra? Mengapa keduanya pergi ke Mesir? Terus hal ittafaqa Ahmad an fikrati abihi lidzahabi ila Misra? Nah, ittafaqa yattafiqu artinya sama dengan wafaqa yuwafiqu, sepakat, ya. Apakah sepakat Ahmad terhadap ya an itu tentang ide ayahnya untuk pergi ke Mesir? Jadi apakah Ahmad sepakat mengenai ide ayahnya untuk pergi ke Mesir? Nah, itu jawab sepakat atau tidak. Selanjutnya, hal as-safaru bil jawi rakhis? Apakah jalan-jalan dengan udara itu murah? Ini silakan dijawab sesuai dengan isi dari percakapan di atas. Lalu kam yauman, nomor 5 ini, ya. Kam yauman sayaqdi Ahmad wa abuhu bi Misra? Berapa hari Ahmad akan menghabiskan di Mesir, ya, akan menghabiskan waktu maksudnya. Dan ayahnya, ya, Ahmad dan ayahnya akan menghabiskan waktu di Mesir itu berapa hari maksudnya ini, ya. Nah, lalu untuk semakin menambah perbendaharaan kosakata kita, terus menambah pemahaman kita tentang cara mengungkapkan pendapat, di sini ada sebuah bacaan. Ini masih tentang tema safar tadi, ya, jalan-jalan. Jadi ada sebuah bacaan yang di sini ada gambar sungai, ya. Ini sungainya Sungai Nil namanya ini, ya. Coba perhatikan. Fi hazihil utlah zahaba Umar ila Misra ma'a zaujatihi Laila. Pada ini, hazih itu ini, ya. Pada ini liburan, maksudnya pada liburan ini, zahaba Umar ila Misra. Jadi Umar pergi. Jadi bahasa Arab itu hal yang biasa kita temui jika kata kerjanya dulu baru pelakunya disebutkan. Dan ciri pelakunya adalah berbaris dhammah ini, Umaru. Jadi pergi Umar, maksudnya Umar pergi ke Mesir ma'a zaujatihi, bersama istrinya Laila. Nama istrinya Laila, ya, istrinya si Umar ini. Qada Umar wa zaujatuhul waqta fi Misra sab'ata ayyamin. Nah, Umar, nah ini juga fi'il nih. Umar menghabiskan apa maksudnya? Menghabiskan waktu. Wa zaujatuhu, dan istrinya. Jadi Umar dan istrinya menghabiskan waktu, katanya al-waqta, fi Misra, di Mesir, sab'ata ayyam, ya, 7 hari. Wa aqama ma'a zaujatihi fi punduqin bil Qahirah. Nah, aqama yuqimu artinya mukim, ya, bermukim. Jadi dan dia bermukim bersama istrinya di hotel di Kairo, ya, fi punduqin bil Qahirah, di hotel di Kairo, di sebuah hotel di kota Kairo. Ra'a Umaru anna hadhil madinata jamilatun. Jadi Umar itu melihat, atau bisa diartikan berpendapat, Umar melihat bahwasanya kota ini itu jamilah, bagus sekali. Hunaka an-nahru, di sana itu ada sungai, alladzi jara fi wasatil Madinah, ya, yang mengalir di tengah kota Madinatil Qahirah, ya, di tengah kota Kairo. Wa huwa nahrun Nil, dan dia adalah sungai Nil.
Wal Qahirah hiya asimatu Misra. Dan Kairo itu adalah ibu kotanya negara Mesir. Zata yaumin zahaba Umar ma'a zaujatihi ila nahrin Nil. Nah ini, suatu hari, zata yaumin itu pada suatu ketika, pada suatu hari, zahaba Umar ma'a zaujatihi ila nahrin Nil. Jadi Umar bersama istrinya pergi. Jadi fi'il dulu baru pelakunya ya. Jadi Umar dan istrinya pergi ila ke sungai Nil. Wa qadha, dan keduanya menghabiskan. Jadi ini dari kata qadha yaqdi tadi, ini fi'il madinya. Wa qadha hunaka. Nah, kenapa pakai alif? Karena dua orang, yaitu Umar dan istrinya. Ya, kalau tidak menggunakan alif dia hanya satu orang dan dia pakai ya biasanya qadha yaqdi. Dan di sini menggunakan alif wa qadha, dan keduanya menghabiskan hunaka di sana itu apa yang dihabiskan? Waqtan tawilan, waktu yang panjang. Jadi banyak menghabiskan waktu di sana itu. Qala Umar li zaujatihi, maka Umar berkata kepada istrinya, unzuri ila hadzal nahri. Nah, ini cara agar orang-orang meminta perhatian, agar kita dapat meminta perhatian dari orang lain, itu bisa menggunakan kata unzuri, lihatlah, perhatikanlah ila hadzal nahr, sungai ini. Hadza huwa atwalu nahrin fil alam. Ini adalah sungai terpanjang. Jadi tawil artinya panjang, kalau atwal itu paling panjang. Sungai terpanjang fil alam, di dunia. Wa qalat zaujatuhu, dan istrinya berkata, ahsanta ya Aba Ahmad. Kamu benar wahai ayah Ahmad. Jadi ada si Umar ini punya anak namanya Ahmad ya, karena di sini Aba Ahmad itu ayah Ahmad. Jadi si Umar dan si siapa nama istrinya tadi? Namanya adalah Laila ya. Jadi si Umar dan si Laila punya anak namanya Ahmad. Hadzan nahru jamil, sungai ini bagus. Wal manaziru huna jamila, dan pemandangan di sini itu indah. Jamilah itu indah. Ana sa'idatun biziarati ila hadzal makan. Saya itu senang berziarah atau berkunjung ke tempat ini. Ziarah itu artinya berkunjung, dari kata zara yazuru ziaratan. Makan artinya tempat. Jadi saya senang berkunjung ke ini tempat, maksudnya ke tempat ini. Wa indal masai ada ilal funduqi masruraini. Jadi ketika sore hari keduanya itu pulang ke hotel masrurain, dengan bahagia. Wa huma hasala alal hudu'i was sakinah. Dan keduanya, maksudnya Umar dan Laila tadi, hasala memperoleh alal hudu, ketenangan. Jadi hasala itu kawannya ala ya. Misalnya memperoleh hadiah, hasala alan natijah misalnya. Hasala ala jaizah misalnya kan. Jadi mendapatkan hadiah. Nah, di sini mendapatkan hudu, ketenangan, dan ketentraman ya. Sakinah itu tentram, tenang, sama hampir sama dengan hudu. Hudu dan sakinah itu hampir sama. Nah, silakan ini diterjemahkan, sudah perlu ya diterjemahkan untuk menambah pemahaman kalian terhadap kosakata-kosakata yang ada di sini. Jadi semakin sering kita menambahkan kosakata dengan mempelajari bacaan atau reading seperti ini ya, teks, maka akan semakin banyak kita memahami kosakata bahasa Arab. Nah, dan selain itu untuk melihat apakah kita paham atau tidak isi dari bacaan tadi, silakan nanti kalian menjawab soal berikut. Ya, soal pertama apa? Lihat ini bahasa Arabnya. Ma'aman zahaba Umar. Sama siapa Umar pergi? Ya. Kemudian kam yauman kana Umar fi Misra. Berapa hari Umar itu di Mesir? Terus aina aqama Umar wa zaujatuhu, di mana Umar dan istrinya itu bermukim, maksudnya ya, aqama yuqimu itu artinya bermukim. Terus masmun nahri alladzi jara fi wasatil Madinah, apa nama sungai yang mengalir di tengah kota itu, kota Kairo tadi maksudnya ya. Masmu asimati Misra, apa nama ibu kota Mesir? Terus ayin ibaratan an al-mulahadha fin nas, tunjukkan salah satu ungkapan
tentang meminta perhatian ya di dalam teks. Tadi kan ada ya. Coba lihatlah gitu ya. Nah, seperti itu untuk meminta perhatian. Tuliskan itu dalam bahasa Arab di sini. Kemudian ayin ibaratan 'anit tamdih fin nas. Tunjukkan salah satu ungkapan tentang menghargai kinerja yang baik ya. Tamdih itu memuji atau menghargai kinerja orang, menghargai pendapat orang misalnya. Di dalam teks itu ada, silakan nanti kalian tulis ungkapannya yang mana gitu. Ungkapan tentang tamdih. Masmu waladi Umar. Siapa nama anak Umar? Namanya siapa? Tadi sudah disebutkan. Ma ra'yuka 'anil manazir fil Qahirah? Apa pendapatmu tentang pemandangan di Kairo? Menurut Anda Kairo itu bagaimana pemandangannya? Nah, silakan dijawab di sini. Terus mata raja'a Umar wa zaujatuhu min nahrin Nil? Kapan Umar dan istrinya pulang dari sungai Nil? Nah, seperti itu. Silakan dikerjakan agar kalian semakin memahami kosakata-kosakata baru dan semakin mudah kalian mengungkapkan ungkapan terutama tentang tema yang kita pelajari ini. Selanjutnya, ini ada sebuah latihan. Jadi tujuan kalian berlatih seperti ini ya. Jadi bahasa itu perlu sering-sering berlatih. Semakin sering kita berlatih mengungkapkan, terus menulis, terus juga belajar menyusun kalimat-kalimat bahasa Arab, maka akan semakin banyak perbendaharaan pola bahasa Arabnya. Nah, itu yang menyebabkan kita nanti mudah ketika kita berkomunikasi dengan orang. Ya, baik kita ketika membaca atau ketika berbicara dengan orang, ketika menulis, itu kita akan sangat mudah. Nah, kenapa kita mengalami kesulitan ketika ingin berbicara dengan bahasa Arab? Karena pertama kosakata kita kurang. Selanjutnya kita tidak terlatih mengerjakan pola-pola seperti ini, mengerjakan pola-pola bahasa Arab seperti yang akan kita pelajari ini. Nah, makanya kalian perlu latihan atau tadrib. Ya, di sini ada contoh. Misal awal, contoh pertama. Ini ada kata yaumun, artinya hari. Nahnu, artinya kita atau kami. Fi Misra, di Mesir. Hari, kita di Mesir. Nah, buat kalimat seperti ini. Menggunakan kata sanakdi ini ya. Kam, berapa? Kam, semuanya pakai kam nanti. Kam yaumun menjadi yauman. Karena dia untuk kam, ketika ada pertanyaannya kam, maka yang ditanyanya itu berbaris fathah ya. Kam yauman, berapa hari? Kam kitaban, berapa buku? Kam sanatan, berapa tahun? Misalnya seperti itu. Jadi ketika menanyakan dengan kam, benda yang ditanyakan itu dibariskan dengan baris fathah. Kam yauman, berapa hari? Sanakdi. Nah, kenapa pakai nakdi? Kan qadha yakdi. Ya untuk dia laki-laki huwa. Nah, kalau nahnu itu pakai na. Nah, ini menunjukkan kata nahnu ini. Nah, semuanya menggunakan sa. Sa itu untuk menunjukkan mana akan. Jadi misalnya anta sa takdi, ana sa aqdi, seperti itu. Jadi kam yauman, berapa hari kita akan menghabiskan kalau pakai nahnu ya. Fi Misra, tambahkan fi baru Misra. Ya. Kalau yang di sini tinggal sambung saja lid dirasah nanti nomor 1 misalnya. Jadi kalau kita nomor 1 ini kita jawab, apa jawabannya? Kita tinggal boleh ngambil pola yang seperti ini ya, kalian copy seperti ini. Boleh. Jadi soalnya apa? Nah, soalnya kam sanatan, berarti yauman berganti menjadi sanatan. Dan ingat barisnya harus berbaris fathah. Terus sanakdinya berubah menjadi anta, karena anta berarti sa takdi. Sa takdi. Fi Misra. Fi Misranya kita ganti dengan lid dirasa. Jadi berapa tahun yang kamu butuhkan, kamu habiskan maksudnya untuk studi ya. Untuk studi. Jadi fi Misranya kita rubah jadi lid dirasa seperti ini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ini misalnya kam syahron sayakdi, karena huwa itu pakai ya. Ya. Sayakdi li ada wajibatil manziliyah. Berapa bulan yang akan dia habiskan untuk mengerjakan tugas rumahnya. Seperti itu. Terus ini misalnya sa'atun hum fil madrasah. Berarti menjadi kam sa'atan sayaqduna ya. Sayaqduna, karena untuk hum itu fi'ilnya yaf'aluna, yaqduna fil madrasah, di sekolah.
Jadi berapa jam yang akan mereka habiskan di sekolah, seperti itu. Berapa minggu yang akan kamu perempuan habiskan untuk menunaikan ibadah haji. Berapa tahun yang dia butuhkan, dia perempuan ini, di negara Saudi. Itu maksudnya seperti itu. Jadi berapa kamsanatan sataqdi fis Saudiyah. Seperti itu jawabnya. Berapa tahun yang akan dia habiskan di Saudi. Nah, seperti itu. Jadi kita belajar menggunakan kata qadha yaqdi yang artinya menghabiskan seperti ini. Silahkan nanti dikerjakan. Nah, selanjutnya juga ini pemahaman kosakata ya. Jadi coba perhatikan akmil al-jumal al-atiyah bil kalimah al-munasibah. Ini al-munasibah ya. Jadi sempurnakan kalimat-kalimat berikut dengan kata-kata yang sesuai. Jadi maksudnya pilih salah satu kata yang sesuai. As-safaru bil bahri. Apa? Parokhis, apa ghalin, apa kabir. Kosakatanya lihat di atas ya. Lihat di teks, baik percakapan maupun bacaan. Nomor 2. Al-hafilatu fit tariq. Bus itu di jalan. Ya. Apakah as-safaru? Apakah jalasa, duduk, tawaqafa, berhenti? Nah, itu silakan ditulis di sini. Terus ma titik-titik ya waladi ila aina nusafiru? Ya, apa titik-titik wahai anakku, kemana kita jalan-jalan? Yusalli Muhammad. Muhammad itu salat apa di sini ya yang namanya salat. Terus ini Umar al-kutuba, Umar buku-buku. Apakah yaqra'u? Apa yarsumu? Apa yaktubu? Ya. Terus yazhabu ila hadiqati, dia pergi ke kebun titik-titik apa? Apakah kebun ini an-nas, al-hayawanat, al-masjid? Yang sesuai, yang paling sesuai. Mata yaumu, apa ini? Yaumul ahad. Ya. Kapan hari titik-titik? Hari Minggu. Terus ma'a titik-titik, satazhabu ila Misra, kamu pergi ke Mesir. Terus limadza nusafiru ila Misra? Mengapa kita pergi ke Mesir? Titik nara nahran Nil wa Misra, untuk melihat sungai Nil dan Mesir. Terus hal titik-titik al-qalamani, 2 buah pena. Iya, saya punya 2 buah pena. Nah itu ya, silakan kalian pilih salah satu kata yang sesuai. Soal ini sebenarnya tidak perlu ditulis, langsung dijawab saja nanti di buku latihannya itu. Nah itu materi untuk kita kali ini. Nah, di sini ada sedikit pemahaman tentang ismul mausul dalam bahasa Arab. Perlu kita pahami kaidah isim mausul ini. Seperti contoh di dalam bacaan tadi, itu kita bisa melihat ada sebuah isim mausul yang ini, allazi ini adalah isim mausul. Apa itu isim mausul? Isim mausul adalah isim yang berfungsi menghubungkan atau menggabungkan beberapa kalimat pokok pikiran menjadi satu kalimat. Kalau bahasa kitanya itu yang, mausul itu maknanya yang. Dalam bahasa Indonesia, kata sambung ini biasanya diwakili dengan kata yang. Jadi bahasanya yang nih. Misalnya, ini kita lihat contohnya, biar lebih jelas. Bentuk dasar dari isim mausul adalah allazi. Jadi allazi asalnya. Kalau perempuan nanti allati, kalau laki-laki allazi. Nah, perhatikan contoh penggunaan isim mausul dalam menggabungkan 2 kalimat. Coba perhatikan dulu. Kalimat pertama, ja'al mudarrisu, telah datang guru, guru itu. Terus al-mudarrisu yadrusul fiqh, guru yang mengajar fikih. 2 kalimat ini bisa kita gabungkan menjadi kalimat ketiga ini menggunakan isim mausul. Jadi kan menggabungkan 2 kalimat tadi ya. Pak guru datang, Pak guru yang mengajar fikih. Jadi guru yang mengajar fikih itu datang. Jadi kalau kita artikan, datang guru yang mengajar fikih. Jadi datang seorang guru yang mengajar fikih. Jadi jangan heran kalau bahasa Arab, fi'il atau kata kerjanya itu diletakkan terlebih dahulu sebelum pelakunya ya. Jadi seperti itu. Nah, makanya kebanyakan orang Arab lebih senang menggunakan jumlah fi'liyah seperti ini. Ini artinya kata kerjanya dulu, baru pelakunya disebutkan. Jadi, telah datang Pak Guru yang mengajar fikih. Itu maksudnya. Seperti itu ya kalimatnya. Nah, kalau perempuan,
Kalau untuk yang perempuan ini kan mudarris guru laki-laki. Kalau yang perempuan contohnya al-mudarrisatu itu pakai allati. Ya, allati. Jadi ja'at al-mudarrisatu, lihat ja'at karena dia perempuan, ja'at ya karena fa'alat dia fa'ala, fa'alu, fa'alat. Nanti kita akan pelajari ini konsep fi'il madhi dalam bahasa Arab. Tapi untuk saat ini kalian sekedar tahu saja terlebih dahulu karena nanti ada bab khusus yang belajar tentang fi'il madhi dalam bahasa Arab. Ja'at al-mudarrisatu, telah datang ibu guru yang mengajar fikih. Jadi allati itu untuk menyambung dua kalimat yang pelakunya adalah perempuan. Nah, bila isim mausul itu digunakan untuk musanna atau untuk yang makna dua orang, itu allazi menjadi alladzani. Sama seperti haza itu kan hazani ya. Allati menjadi allatani. Contohnya nih, ja'al mudarrisani alladzani yadrusani al-fiqh. Telah datang dua orang guru yang pakai alladzani, tidak boleh pakai allazi. Ya. Itu bedanya. Kalau allazi untuk satu orang laki-laki, allati untuk perempuan, kalau alladzani untuk dua orang laki-laki. Nah, kalau allatani itu untuk dua orang perempuan, seperti itu. Nah, bila isim mausul untuk jamak, kalau jamak apa? Allazi itu menjadi allazina. Kita sering dengar kata ya ayyuhallazina amanu. Nah, kenapa? Karena amanu itu jamak. Maka pakai allazina untuk jamak laki-laki, sedangkan allati itu jamaknya adalah allati. Nih ingat lamnya panjang dengan allai. Ya. Contohnya ini ja'a al-mudarrisuna allazina yadrusuna al-fiqha. Telah datang Pak Guru yang mereka itu ngajar fikih. Kalau perempuan, ja'a al-mudarrisatu allati yadrusna al-fiqh. Ya. Jadi telah datang perempuan yang dia itu mengajar fikih. Nah, seperti itu. Contoh dalam bacaan tadi, hunaka an-nahru alladzi. Nah, di sana ada sungai katanya yang mengalir di tengah kota Kairo, itu namanya Sungai Nil. Nah, demikian mudah-mudahan pola-pola bahasa Arab seperti ini dengan mudahnya kalian pahami agar semakin hari kita semakin memahami pola-pola ungkapan bahasa Arab. Walaupun kita belajarnya itu hanya 3 tahun, ya diharapkan kalian bisa menguasai dasar-dasar bahasa Arab untuk memudahkan kita berkomunikasi. Demikian materi untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.